Semangat. Antusias. Semangat. Antusias. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mulai, mari saya undang yang di atas. Yuk turun, kita di bawah aja kita penuhi. Bangku-bangku yang di bawah. Ayo semuanya silahkan turun. Clara, Tessa. Ayo yang tidak bertugas silahkan diisi bangku-bangku yang kosong di bawah. Mari. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami tahu kehadiran Tuhan hadir di tempat ini. Memenuhi setiap hati kami. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama katakan Yesus kami. Yesus kami puja. Tinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Jemaat persilakan kita berdiri. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus. Jemaat saja angkat pujian ini, sembah dan puji. Sembah dan puji.
naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh naikkan pujian ini. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, sembah dan puji. Haleluya. Ya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini, sembah dan puji. Ya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan namanya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Engkau layak disembah. Engkau layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sungguh Engkau Allahku yang ajaib, Allahku yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu perbuatan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Perbuatan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami memuji, menyenangkan hati-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Ya. Perbuatan Tuhan besar dalam hidup kami.
Silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa syafaat kita. Saya mengajak bapak-bapak, kaum pria berdoa untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi di Turki, di Suriah. Kita doakan agar kejadian ini merupakan menjadi satu momen bagi setiap mereka untuk membuka hati bagi Yesus Kristus, untuk pemberitaan Injil juga di sana. Kaum wanita atau kaum ibu berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, GBI, kita doakan semua. Mari kita saling mendoakan, kita buka suara kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil, yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya setiap orang yang percaya diselamatkan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terdampak gempa bumi di Turki dan Suriah yang menurut laporan per hari ini sudah menelan korban 25.000. Sementara Tuhan Yesus, kami berdoa agar melalui kejadian ini merupakan momen bagi atau kesempatan bagi pemberitaan Injil hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dari berbagai negara diutus ke sana untuk menyatakan terang kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan, lawatan Tuhan terjadi, hati yang keras dilembutkan, hati yang tertutup dibukakan, pikiran-pikiran yang terikat, yang terbelenggu oleh karena paham-paham ekstremisme dibukakan, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus, sehingga mereka menyerahkan diri, membuka hati bagi Yesus Kristus, menjamah setiap hati mereka, dan mereka bertobat dan berpaling sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, bangsa yang luar biasa ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam kendali, ke dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang ambil alih bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa buat wilayah-wilayah yang masih dilanda konflik, khususnya Papua Tuhan. Kami mohon Tuhan, jamah pihak KKB yang ada di sana yang mengganggu kesejahteraan, mengganggu pembangunan, bahkan membunuh orang-orang yang tidak mereka kehendaki. Tuhan tolong mereka semua, jamah mereka, jamah agar mereka bertobat, berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat aparat keamanan, Tuhan pakai TNI, Polri untuk kedaulatan bangsa kami, untuk keamanan, penanganan terorisme dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Oh Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Janganlah mereka mengandalkan manusia, janganlah mereka mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mereka mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga bangsa kami tetap terjaga kedaulatannya, keamanannya, kestabilan ekonomi juga terjamin, kestabilan kesehatan juga. Tuhan Yesus yang ambil alih harga-harga pangan, harga-harga barang. Tuhan, Engkau campur tangan pihak-pihak terkait untuk menangani masalah-masalah, persoalan-persoalan bangsa ini dengan caranya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gerejamu GBI Gading Serpong di tempat ini, gembala sidang kami Ibu Jenny Setiawan. Tuhan Yesus berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi dan kebijaksanaan yang dari Allah. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu.
Terima kasih Tuhan, campur tangan buat gerejamu di tempat ini. Tuhan yang membangkitkan, Tuhan yang menghidupkan. Api rohmu terus berkobar di gerejamu di tempat ini, di tengah-tengah kehidupan hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang terus merendahkan diri, merendahkan hati, mencari wajah Tuhan, menyerahkan semua beban hidup hanya kepada Tuhan, bukan kepada perdukunan, bukan kepada jimat-jimat, tetapi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, penolong yang setia, sahabat yang setia, gembala yang baik, yang sanggup menuntaskan, menyelesaikan semua persoalan hidup. Berkati umat-umat-Mu, ajar mereka terus tekun membaca firman Tuhan, bentuk kerendahan hati, bentuk ketaatan kepada Tuhan. Berkati semua usaha, semua ikhtiar umat-umat-Mu dalam berusaha. Tuhan berkati, kami percaya saat kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, maka Tuhan akan memberkati semuanya itu menjadi berhasil dan beruntung untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkenan hadir, menyampaikan isi hati-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, dan kebersamaan kami di ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati semua program gereja-Mu di tempat ini. Ibadah Padang Paskah nanti Tuhan berkati. Tempat-tempat yang masih disurvei akan diputuskan adalah tempat juga yang terbaik untuk kebersamaan kami. Semua biaya Tuhan campur tangan, semua sarana prasarana, semua alat-alat yang dibutuhkan juga Tuhan yang menyediakan, mengadakan, campur tangan semua. Berkati semuanya Tuhan, sehingga semua dalam acara ini hadirat Allah nyata, kemuliaan Tuhan nyata, kerajaan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Program Komsel, pertemuan-pertemuan ibadah di luar ibadah raya lainnya, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersuka cita, sebagai bentuk rasa syukur kami karena Tuhan sudah memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Berilah maka akan diberi, terlebih berkat memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
Haleluya, haleluya. Mari saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyembah Tuhan. Kami mau memberikan hati kami sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dengan segenap jiwa kami ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu,
kejadian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami berikan hati dan jiwa kami kepadamu Tuhan. Di setiap waktu nyata. Sekali lagi katakan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya bagimu Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Lord, I need you, my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I kasih, Tuhan. wait. Lord, have your Lord, I way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait. Jamaah saya persilahkan berdiri kembali. Have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Panjatkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan yang memimpin kehidupan kami, sehingga kami satu demi satu menyediakan diri kami pada waktu khusus seperti ini dan di tempat khusus seperti di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Apa yang telah kami lakukan, biarlah semuanya menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat untuk diri kami, sesama kami, keluarga kami, pekerjaan kami dan gereja kami, bahkan bangsa kami, sehingga dimanapun setiap anak Tuhan berada, menyadari dengan sungguh-sungguh kapan dan dimanapun bahwa itu adalah ibadah kami kepada Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki kepada sidang jemaat-Mu, sehingga dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan dipahami, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu Tuhan, berbicaralah, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu.
Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan tentang persembahan kepada Allah. Kita sebagai warga jemaat, sebagai orang Kristen, hendaknya menyediakan diri kita untuk mempelajari firman Tuhan terus-menerus. Amin. Amin. Karena belajar itu tidak mudah sebetulnya. Tetapi Tuhan telah menciptakan kehidupan kita sejak kita berada dalam kandungan sampai pada suatu saat nanti kita dijemput oleh Tuhan, kita harus belajar. Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan di Indonesia. Saya yakin dia memiliki hati yang diberkati oleh Tuhan sehingga dia bisa berkata bahwa lifelong education, lifelong learning, atau bahwa manusia itu harus belajar seumur hidup. Bagaimana Pak kalau kita sudah menjelang tua begitu ya? Kalau 65 tahun itu menurut PBB itu baru pemuda. Sekarang sudah ada rentang waktu yang baru. Jadi seperti saya ini pemuda. Ada rentang, memang benar tidak main-main. Itu PBB merentang waktu hidup manusia itu bahwa 60-65 tahun itu dikategorikan jadi pemuda. Karena rata-rata usia manusia itu sudah semakin bertambah ya, rata-rata usianya. Jadi walaupun manusia batiniah kita mengalami proses penuaan dari hari ke hari, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi manusia batinnya kita harus diperbaharui terus-menerus. Amin. Diperbaharui oleh apa? Diperbaharui oleh firman Tuhan lewat karya Roh Kudusnya. Amin. Nah, persembahan kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan persembahan? Persembahan itu berasal dari kata sembah. Apa? Sembah. Menyembah. Sembah itu artinya afdauntu. Afdauntu itu artinya membungkukkan diri kepada Tuhan kapan dan dimanapun kita berada. Persembahan itu juga artinya selalu berkata ya kepada Tuhan dan berkata tidak kepada setan. Setiap Allah berfirman, kita berkata ya. Setiap Allah menyampaikan sesuatu, kita berkata ya. Oleh karena itu, Amsal 22 ayat yang ke-6 berkata, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, garis bawahi, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sedikit saya berangkat daripada masa tua, tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didikan itu maksudnya.
Saya suka prihatin melihat orang-orang yang sudah tua, kalaupun tidak tua, dia masih muda gitu ya. Tetapi pada saat dia kondisinya kurang sehat atau mau meninggal dunia, dia suka ngomongnya ngaco. Dia seorang ngigo gitu. Anaknya atau cucunya bawa air minum untuk dikasih kepadanya, tetapi responnya sudah tidak pas. Dia berkata, kamu mau bunuh saya ya? Padahal yang dia bawa itu adalah apa? Minum buat dia. Kamu jangan bunuh saya. Saat-saat tertentu dia bisa berkata juga, udah bilang aja sama dokternya supaya saya disuntik mati. Nah, untuk mendengarkan statement-statement seperti ini kadang-kadang saya sedih. Pertanyaan yang paling penting di situ bisa ketahui mengapa seseorang itu bisa begitu. Kalau berangkat menjawab itu dari firman Tuhan ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Berarti dia kurang mau dididik oleh Tuhan dan firman-Nya selama ini. Kalau seseorang yang mau dididik oleh Tuhan dan firman-Nya pada masa mudanya secara khusus, jiwanya akan tenang. Amin. Amin. Rohnya akan tenang. Amin. Oleh karena itu, walaupun usia sudah tua, tetapi memberikan dirinya untuk dididik oleh Tuhan dan firman-Nya, dia masih muda. Amin. Karena Alkitab katakan apa? Kepada Yosia 8 tahun disebut muda. 12 tahun orang lain disebut muda. Umur 30 tahun juga disebut muda. 40 tahun Musa dipanggil oleh Tuhan disebut muda. Yesaya juga muda. Tapi rentang waktunya, tahunnya beda-beda. 8, 12, 30, 40 disebut muda. Mengapa? Apa yang dimaksud muda dalam Alkitab? Muda dalam Alkitab itu artinya setiap orang yang memberikan dirinya untuk dididik oleh Tuhan dan firman-Nya. Tetapi sebaliknya, walaupun usianya muda, tidak memberikan dirinya untuk dididik oleh Tuhan dan firman-Nya, dia sudah terlalu tua. Usia muda tapi tidak memberikan dirinya untuk dididik oleh Tuhan dan firman-Nya, dia sudah tua. Oleh karena itu berbahagialah setiap sidang jemaat yang menyediakan dirinya datang pada waktu khusus seperti ini dan di tempat khusus seperti ini, menyediakan diri. Walaupun mungkin hujan ya, sampai sekarang masih gerimis terus. Itu kan tantangan, waduh tidur enak banget nih. Kondisi cuaca seperti ini kan gitu ya. Tetapi kita menyediakan diri kita untuk dididik oleh Tuhan dan firman-Nya. Itu suatu berkat tersendiri untuk kita sekalian. Amin. Dari pagi saya berangkat ke Jakarta, dari Jakarta. Hujan gerimis. Mesti pakai payung sampai ke mobil. Ternyata sampai di Tangerang juga sama, berarti hujannya rata ini. Ya kan? Gitu. Sekali lagi, kita akan belajar. Belajar itu susah loh, Bapak Ibu.
ya, orang yang belajar itu memiliki tantangan tersendiri. Mengapa saya katakan demikian? Kalau dipersepsi kurang tepat, bisa menyimpang. Salah satu contoh, saya bertanya kepada siswa ataupun kepada mahasiswa, mengapa sih kalian giat belajar? Kira-kira jawabannya apa? Mengapa sih kalian giat belajar? Apa alasannya kalian itu giat belajar? Jawaban yang paling banyak muncul tahu? Untuk mendapat nilai angka nilai yang tinggi. Salah enggak? Enggak. Enggak salah. Tetapi kurang mendasar. Orang tua juga kalau tanya anaknya, nah, juara berapa? Jadi sekarang ini, kalau orang Kristen, orang tua Kristen, nenek orang Kristen, tidak hati-hati di dalam memahami konsep atau falsafah pendidikan, bisa salah-salah arah. Ke perguruan tinggi mengutamakan nilai angka yang tinggi, ke pekerjaan mengutamakan nilai angka yang tinggi. Dapat enggak nilainya angka yang tinggi? Dapat. Tetapi tetap ngomong jorok. Pintar enggak? Pintar. Tetapi kalau ujian tetap pengen nyontek. Pintar enggak dia? Pintar. Tetapi tetap enggak jujur. Pintar enggak? Pintar. Tetapi kurang berkarakter. Kalau begitu macam bagaimana dong? Orang Medan bilang macam bagaimana? Kalau begitu harus macam mana dong Pak? Begitu kan? Ini sangat jarang mahasiswa, siswa dan orang tua Kristen itu kalau ditanya, mengapa ngajarin anak untuk giat belajar? Sangat jarang memberikan jawaban seperti jawaban yang saya berikan ini. Karena kalau saya belajar giat, orang tua nyuruh anak belajar giat. Karena belajar giat itu adalah buah pertobatan. Karena belajar giat itu adalah hasil kita sebagai murid Kristus. Amin. Karena belajar giat itu adalah karena kita sebagai dampak orang-orang percaya kepada Tuhan. Amin. Mesti itu. Nanti dapat nilai yang tinggi enggak Pak? Dapat. Dapat nilai yang tinggi, tapi hidupnya juga sudah mengalami lahir baru. Tapi kalau yang pertama tadi, mengutamakan nilai angka yang tinggi, dia dapat nilai angka tingginya, tapi belum tentu dia lahir baru. Ketika saya diundang oleh salah satu kampus untuk membicarakan ini untuk tingkat nasional, ini yang saya sampaikan. Bahwa landasan pendidikan orang-orang Kristen itu ialah mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Itu yang paling penting. Kurikulum 47, kurikulum 64, kurikulum 68, 74, 75, 84, 94, 2004, 2006, 2013 sampai kurikulum 2022 sekarang ini.
kurikulumnya bisa berubah. Biaya sudah banyak dikeluarkan untuk mengadakan perubahan kurikulum. Tapi jika tidak menyentuh hal yang esensi untuk mengalami kasih dan anugerah Tuhan, bahwa hidup ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, maka kurikulum yang kita terap akan menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, sebagai kakak-kakak, guru sekolah minggu, sebagai orang tua, sebagai opung, nenek, dan opa yang masih bergelut pada pengembangan anak-anak, mari kita pahami bahwa hidup ini hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Coba kita lihat Daniel 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. Sini jelas tidak? Tapi kalau kurang jelas ya, kalau saya di sini jelas banget. Ya. Oh ya. Ya, mari kita baca sama-sama ya. Semua baca ya, sidang jemaat yang kekasih. 1, 2, 3. Sepuluh kali lipat lebih cerdas. Coba kita semua bilang, 10 kali lipat lebih cerdas. Ini siapa? Ini anak-anak SMA zaman dulu. Ini anak-anak SMA ini zaman dulu. Bukan sekolah menengah atas, bukan. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego 10 kali lebih cerdas. Mengapa? Anak-anak SMA ini karena memahami bahwa hidupnya adalah kasih dan anugerah Tuhan. Jadi mereka belajar giat karena mereka menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, jangan press anak-anak kita itu untuk belajar giat karena untuk mendapat nilai angka yang tinggi lebih dulu. Jangan. Tetapi yang lebih utama, kita arahkan dia untuk mengalami hidup baru. Amin. Saya sebagai guru dan dosen, saya sengaja suruh hafal. Saya hafal dulu mereka, suruh hafal. Suruh hafal nat apa? Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Karena begitu besar. Itu 1. 2. Yohanes 14 ayat 6. Puji Tuhan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali Yesus Kristus. Roma 5 ayat 9 dan 10. Nah, ya deh, minta tolong. Roma 5 ayat.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bacanya kurang pas. Bacanya kurang pas. Bacanya yang pas itu gini. Sekarang kan lagi praktik nih sama ujian praktik. Ada praktiknya mau baca Alkitab. Dan ini saya kasih. Jadi bacanya gini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti. Nah gitu bacanya. Bacanya gitu. Itu 9, sekian tuh nilainya. Tapi kalau disebut, kita pasti akan diselamatkan. Enggak gitu bacanya. Ya. Ya. Kita pasti akan diselamatkan. Nih gitu bacanya. Ya kan? Coba kita baca lagi. 1, 2, 3. Gitu. Itu dapat 100 tuh bacanya gitu. Karena bacaan yang seperti itu berangkat dari penghayatan. Tapi kalau disebut, kita pasti akan diselamatkan gitu. Ayat 10 coba. Coba baca lagi. 1, 2, 3. Kurang. Kurang. Itu masih 8 itu. Ayo 9, usahakan 9. 1, 2, 3. Nah, itu. Suatu saat saya ngobrol dengan guru agama Islam. Dia agama Islam, ya orangnya orang Jawa Barat, tapi istrinya orang Medan. Jadi kompak dia sama saya. Kami sama-sama membangun masjid di sekolah. Terus ngobrol. Prakteknya apa Pak Ustadz? Baca Al-Quran. Kalau Pak Pendeta bacanya, praktiknya apa? Baca Alkitab. Kan bahasa Indonesia. Iya. Saya baca ayat ini. Oh caranya begitu? Iya. Jadi kalau cuma baca doang. Ya. Nah, jadi kalau anak-anak ditekankan, saya begitu ngajar, saya nggak ngajar kurikulum. Yang saya ajarkan ini dulu. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Kisah Rasul 4 ayat 12, Roma 5 ayat 9 dan 10. Jika sudah terpapar dalam hati dan pikirannya, ya kan? Ini pasti kuat. Amin. Sehingga pada suatu saat ditanya, nanti jika pada suatu saat kita meninggal, udah selamat apa belum? Udah selamat apa belum? Nah, pada diem kan? Baca lagi nih. Nah, itu harus terpapar dalam pikiran, dalam hati. Sehingga pada suatu saat nanti, nih, coba. Kalau Saryaman sekarang dipanggil oleh Tuhan meninggal, kondisinya tidak di dalam bersekutu dengan Tuhan, masuk surga enggak? Makanya anak-anak cucu yang dampingi bapak, mama, opa, oma yang menghadapi kematian harus membimbing, membantu orang itu untuk berdoa. Baca Alkitab.
supaya pikirannya tenang, nggak ngomong ngaur, ya kan? Dan matinya tangan masing-masing bikin begini. Ayo, matinya dalam kondisi bersekutu dengan Tuhan. Kalau tidak, mungkin tidak masuk surga. Hanya orang, kata Alkitab katakan, hanya orang yang mati di dalam Tuhan begini yang masuk surga. Inilah artinya bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Takut nggak? Takut nggak? Iya. Kita perlu takut nggak akan Tuhan? Perlu. Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Tapi apakah Alkitab itu nakut-nakutin? Enggak. Dia mengarahkan kita untuk takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu positif. Tapi begitu kita takut akan Tuhan, janganlah karena kita ditakut-takutin. Karena esensi kita untuk takut akan Tuhan. Oleh karena itu, jangan biarkan orang lain yang sedang menghadapi kematian berjalan sendiri tanpa bimbingan dan arahan di dalam doa dan persekutuan. Itulah sulitnya belajar. Sekarang ini kita akan belajar tentang hal ini. Walaupun sulit materi pembelajaran ini, kita sebagai orang Kristen, kita harus belajar untuk menerimanya. Amin. Persembahan kepada Allah, dari kata sembah, afdaun itu menyembah kepada Tuhan. Kapan? Setiap saat. Kita lihat bagian A-nya. Jadi persembahan itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, berjanji atau bernasar. Apa? Berjanji atau bernasar. Tingkatan yang kedua, memberi. Apa? Memberi. Tingkatan yang ketiga lebih tinggi lagi, terbeban. Apa? Terbeban. Tingkatan yang paling tinggi, kenapa saya berani mengatakan kalau yang keempat ini adalah tingkatan persembahan yang lebih tinggi, ialah apa? Berkorban. Itu adalah persembahan yang paling tinggi. Mengapa itu persembahan yang paling tinggi? Karena Yesus Kristus pun harus berkorban untuk menyelamatkan kita. Amin. Kita lihat satu persatu tingkatan yang pertama. Persembahan itu adalah berjanji. Dalam Alkitab sering disebut dia bernasar. Harus ditepati. Kalau enggak ditepati, nanti kita akan bertentangan kehendak Tuhan. Kalau takut-takut untuk menepati, jangan janji. Apalagi berjanji kepada Tuhan. Anak-anak muda kadang-kadang emosional, suka cepat-cepat berjanji. Kalau orang tua dengar, pegat dalam hati. Itu tidak sah. Orang tua yang lakukan. Kalau suami, hati-hati janjinya gitu kan. Kalau suami sudah enggak ada, ya istri, orang tua. Mamanya, kalau anaknya cepat berjanji. Kan gitu kan? Setiap hari Senin, kalau anak-anak di Jakarta itu selalu menyampaikan janji siswa. 1, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Berakhlak mulia, itu janji yang pertama. Janji yang kedua, hormat terhadap guru, adab terhadap orang tua, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Begitu selesai upacara, itu janjinya udah lupa. Belajar sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. Yang keempat, menjadi pemuda
Indonesia yang bertanggung jawab. Kadang-kadang kehidupan kita sering berjanji, tetapi sulit untuk ditepati. Khususnya kepada Tuhan, jangan cepat berjanji. Kalau ragu-ragu untuk menepatinya, nanti kita akan terserang balik. Khususnya pada saat kita sakit ini ya. Pada saat kita dalam masalah hidup, menghadapi persoalan hidup, ya kan? Nah, kita berjanji. Kita sering berjanji. Tuhan, kalau saya sembuh nanti, saya akan ikut melayani pekerjaan Tuhan. Saya masuk ke rumah sakit tanggal 12 pukul 10. Ingat ya. Kalau sakit, ingat. Harinya dia ingat, tanggalnya dia ingat, jamnya dia ingat. Ya kan? Tapi udah mulai membaik, udah pulih, puji Tuhan, terus puji Tuhan. Tapi lupa, kapan dia disembuhkan Tuhan. Kalau udah sakit aja, ingat benar. Bahkan kita sering begitu. Kalau saat kekurangan aja, Tuhan, kalau proyek saya ini berhasil, kalau sedang dalam persoalan, Tuhan kalau masalah ini selesai. Ya. Begitu proyek berhasil. Apa? Bukan saya ngomong. Dulu dalam tradisi kepercayaan orang Batak pada zaman dulu, Batak itu kan singkatan dari banyak akal. Belum mengenal kekristenan. Dia pergi ke dewanya. Dia cuma bawa telur ayam. Dia ngomong ke dewanya, Tuhan, saya bawa sapi. Gak senyum, gak tergelitik hatinya untuk mengatakan telur itu sapi. Berarti kan dia menganggap bahwa Tuhannya lebih rendah daripada dia. Ampun. Tuhan berkati kami. Kami sudah bawa persembahan sapi untuk Tuhan. Macam mana? Dia menganggap Tuhannya lebih. Terus muncul Nomensen. Nomensen bilang, Nomensen itu penginjil yang dari Jerman masuk ke tanah Batak. Dia bilang, kalau kamu menganggap orang lain bodoh, kamu itu paling bodoh. Orang Batak tersentak hati. Kalau menganggap orang lain bodoh, berarti orang itu paling bodoh. Tidak menempatkan Tuhan sebagai Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha pencipta, maha awal, maha akhir, dan lain-lain sebagainya. Dia berjanji. Oleh karena itu sidang jemaat yang kekasih, udah jalani hidup. Hidup ini karena anugerah, ya enggak? Betul enggak? Masih ingat ceritanya Pak Pendeta Yosimesak? Apa ya khotbahnya? Tuh kan?
Saya pendeta, saya usahakan ingat. Oh, jemaat tidak berusaha. Mestinya kan harus 10 kali lipat untuk berusaha mengingat. Hah? Tentang siapa? Abraham kan? Tentang Abraham. Coba bayangin. Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham menjadi bangsa yang besar supaya jadi berkat kepada orang lain, kan begitu kan? Tapi begitu Abraham pergi ke Mesir, dia terima mahar loh. Untuk menikahkan istrinya. Udah terima mahar loh Bapak Ibu. Maharnya apa? Budak laki-laki, budak perempuan, kambing domba, sapi, bahkan onta. Diterima banyak. Sah. Udah sah belum Pak? Abraham menikahkan yang notabene adiknya itu. Padahal itu istrinya. Dan memang dia adiknya. Karena anak pamannya kan adiknya kan. Gak bohong-bohong amat dia, cuman pengecut. Penakut dia. Dia nikahkan adiknya, sudah terima mahar. Secara tradisi dan hukum udah sah belum? Sudah kan? Kadang-kadang kita sering begitu kayak Abraham. Kita yang menghambat janji Tuhan terjadi pada kita. Kita yang sering menghambat berkat Tuhan untuk tuntas terjadi pada kita. Kita sering menghambat janji Tuhan, berkat Tuhan pada kita. Tapi walaupun begitu, apa Tuhan bilang? Apa Tuhan berkata, sudahlah Abraham, terima sendiri. Begitu? Tidak. Tidak. Coba, karena Tuhan berjanji, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Coba kalau sampai Tuhan tidak pegat. Bukan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tetapi Firaun dan Sarai yang akan menjadi bangsa yang besar. Mana waktu itu Sarai juga. Kan selama ini kan Abraham yang kadang-kadang dibuat sedikit agak lemah imannya kan begitu kan. Tapi Sarai juga, saya mau bilang sama ibu-ibu nih. Jangan cuma bapak-bapak Abraham doang nih. Dia pengen dipersunting jadi permaisuri. Kapan lagi coba? Tapi dipegat oleh Tuhan kan. Didatangkan tulah kan. Apa karena Abraham pantas untuk menerima itu? Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak ada dosa. Tapi ingat, tidak ada dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Coba semua bilang. Tidak ada dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. 1, 2, 3. Dan tidak ada dosa yang kecil yang diabaikan oleh Tuhan. Oh, Abraham mendapat konsekuensi? Dapat. Hanya untuk mendapatkan satu orang anak saja. Ishak. Dia mesti nunggu berapa? 25 tahun. Diganjar enggak dia? Diganjar juga 25 tahun. Jadi semua karena anugerah Tuhan. Jangan seperti cerita tadi, kok cuman telur dibilang lembu. Dibilang sapi. Tahu gambar ini siapa? Coba kita buka Bilangan 30 ayat yang kedua. Bilangan 30 ayat yang kedua. Apabila seorang laki-laki bernasar atau berjanji atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada satu janji, maka janganlah ia melanggar perkataan itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Dan kembali kepada materi, kita lihat gambar itu. Setelah Musa memimpin bangsa Israel keluar tanah perjanjian, keluar tanah Mesir ke tanah perjanjian, dilanjutkan
dilanjutkan oleh Yosua. Sampai di sana Yosua meninggal, pemerintahan pemimpin dilanjutkan oleh siapa? Hakim-hakim. Ada 15 hakim. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Yair, Yepta, Ebsan, Elon, Abdon, Simson, Eli, Samuel. Samuel itu hakim yang terakhir. Tetapi sekaligus ada padanya sebagai nabi yang awal. Saya tidak pernah hafal ini. Puji Tuhan. Bisa dalam otak, tidak di luar kepala. Kalau di luar kepala tidak ingat. Sebenarnya sekedar saja. Siapa tahu nanti ditanya oleh siapa gitu kan. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, Gideon, Tola, Yair, Yepta, Ebsan, Elon, Abdon, Simson, Eli, Samuel. Lah kan Bapak pendeta, Bung. Gak banget loh jadi pendeta. Saya juga pengusaha. Jadi maksudnya jemaat jangan berkata, lu Pak Sitanggang hafal kan karena memang pendeta. Saya juga pengusaha, Pak. Saya juga guru. Saya juga dosen. Pantas dong Pak Sitanggang bisa hafal begitu. Enggak. Ini siapa? Ini Yepta. Yepta. Dia hakim. Bagaimana ceritanya? Waktu itu orang Amon menyerang bangsa Israel. Yepta ini latar belakang hidupnya ini pemabok, suka berjudi, ya kan? Jadi ke bawah-bawah dia. Sampai ketemu dengan Tuhan pun ke bawah-bawah. Bagaimana dia ke bawah-bawah? Nah nanti kalau kamu menang, saya kasih 1.000, kan begitu kan? Sama Tuhan. Tuhan, kalau saya selamat, kembali ke rumah, saya tidak dibunuh oleh orang Amon, siapa yang pertama keluar menyambut saya akan persembahkan kepada Tuhan. Kalau di sini kan jelas. Begitu dia pulang, dia selamat. Yang nyambut dia pertama kali siapa? Siapa? Dari mana itu suara? Oh iya. Putrinya, anak perempuannya. Terus maka, aduh susah hatiku gara-gara kau nak. Persembahkan kepada Tuhan. Karena dia udah keburu bernasar. Udah keburu berjanji, dia udah keburu haul. Sehingga anak putrinya ini seumur hidupnya itu jadi selibat. Selibat itu bahasa kerennya. Bahasa gaul sekarang ini jomblo. Saya sih agak keluh lidah saya untuk berkata jomblo ya. Karena sudah biasa dengan bahasa teologis berselibat gitu ya. Akhirnya tidak menikah. Tidak dinikahkan sama hidupnya. 3 kali setahun putri-putri Yahudi sampai sekarang memperingati ini. Menangisi itu, pergi ke hutan mereka nangis di sana. Menangisi kegadisannya putrinya si Yepta ini. Oleh karena itu yang ingin dipesan di sini, apalagi dengan Tuhan, jangan cepat-cepat berjanji, tetapi susah menepat. Jangan cepat-cepat berjanji, susah menepat. Yang kedua. Tadi yang pertama apa? Berjanji. Itu adalah level paling rendah tentang persembahan. Yang kedua, memberi kepada Tuhan. Memberi. Esensi memberi itu karena apa? Sidang jemaat, halo?
Esensi memberi karena apa? Karena ada. Esensi memberi karena ada. 1, 2, 3. Ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin memberi. Ya kan? Karena ada. Kalau begitu, mudah nggak sebetulnya memberi? Mudah nggak? Hah? Apalagi pada saat kita ini berdoa nih, pada saat ada yang berdoa, Tuhan, persembahan kami sedikit gitu. Terimalah Tuhan persembahan kami sedikit. Bahkan nyanyian juga zaman jadul juga ada begitu ya. Untuk sekarang jangan lagi lah. Ya kalaupun memberi sedikit, gak usah diomongin sedikit. Cukup dengan Tuhan saja kan gitu kan. Jadi kembali dengan yang tadi, persembahan itu dari kata sembah. Sembah artinya itu berkata iya, membungkukkan diri. Persembahan Sariaman. Iya, masukin. Pelayanan Sariaman. Iya, lakukan. Sambut sidang jemaat. Iya, lakukan. Berkata iya, selalu menundukkan diri. Berarti persembahan itu esensinya berasal dari kerak hati. Jangan karena ada, jangan karena mau memberi saja. Pemberian itu, persembahan itu adalah pemberian yang didasarkan pada sikap hati. Amin. Kalau perlu begitu berbaris sidang jemaat dari sini, udah. Masukin. Jangan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kan ada begitu kan? Seolah-olah tidak ada jiwa, tidak ada roh, tidak ada semangat, tidak ada sikap hati di situ. Kalau pemberian kita itu didasari pada sikap hati, kalau perlu Tuhan, gitu, nunduk. Tapi jangan tunduk ke kayu ini, kepada Tuhan. Beda. Jadi pada saat kita memberikan persembahan kepada Tuhan, jangan karena hanya sudah tersiapkan. Tetapi itu lebih mengarah kepada ketulusan hati, sikap hati, dan juga gerak hati yang tulus, yang ikhlas. Sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita topang itu bisa diberkati. Ini saya mau ekstrim lagi nih. Ekstrim lagi saya. Saya mau sampaikan sesuatu yang ekstrim lagi. Tuhan butuh duit saya. Tuhan butuh duit saya. Sekali lagi, Tuhan butuh duit saya. Butuh enggak? Enggak butuh. Pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini yang butuh duit, bayar listrik, bayar apa. Tetapi pada saat kita ingin memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukacita. Amin. Berilah dengan rasa tunduk, rasa ikhlas, rasa jujur, rasa memuliakan Tuhan. Amin. Kita harus memberi dengan menundukkan diri segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Jangankan persembahan yang notabene setiap bulan kita dapat. Ya kan? Karena Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Jangankan uang, hidup ini saja kita harus persembahkan kepada Tuhan. Amin. Padahal hidup ini yang mencari uang. Hidup ini yang mencari perak, hidup ini yang mencari intan, hidup ini yang mencari emas. Hidup kita ini.
Hidup kita saja sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Ya kan? Apalagi dengan persembahan yang kita dapat setiap bulannya kepada Tuhan. Oleh karena itu harus dengan gerak hati yang tulus, yang ikhlas. Sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa digunakan lebih baik, lebih sukses, lebih maju, lebih berkembang. Kan begitu kan? Saya kalau sudah di dalam doa syafaat, begitu doa syafaat, begitu yang pendoa syafaat langsung mendoakan persembahan, buru-buru itu saya, Tuhan ini persembahan. Saya angkat tangan. Saya angkat persembahan saya. Ini Tuhan persembahan saya. Coba minggu depan begitu didoakan oleh pendoa syafaat, dan masing-masing angkat persembahannya kepada Tuhan. Sebagai sikap hati yang kita, yang jujur, yang tulus, yang ikhlas, yang mulia. Amin. Ini Tuhan persembahan saya. Jangan buru-buru, udah mau persembahan. Tolong dong, mas amplopnya jangan. Siapin bagus-bagus. Kalau perlu duitnya setrika dulu di rumah. Kalau saya ngomong sama Bu Desi, sampai capek kali diurus. Kalau saya zaman COVID, ini duit saya semprot, saya usap begini. Saya semprot duit di zaman COVID kan. Apa aja, sampai sekarang terbawa-bawa apa aja saya semprotin. Pembicara untuk tingkat nasional, profesor siapa itu saya lupa. Begitu datang saya semprot begini, dia ketawa lihat saya. Udah kebiasaan prof, gitu. Bagus-bagus kebiasaan. Itu kebiasaan sehat yang bagus tuh gitu. Ya, itu persembahan. C sekarang C. C. Terbeban pada pelayanan pekerjaan Tuhan. Terbeban. Gambarnya jelas nggak? Gambarnya jelas nggak? Gambarnya jelas nggak? Hah? Coba. Yang di belakang gambarnya apa? Ibu-ibu pakai topi, gandong anak, bawa kayu bakar, bawa ember. Hah? Terbebannya. Terbeban. Itulah terbeban. Beda dari beban. Kalau ibu itu menganggap anaknya beban, kalau ibu itu menganggap kayu yang di atas kepalanya itu beban, kalau ibu itu menganggap ember yang di tangan kanannya itu beban, pasti wajahnya tidak sumringah seperti itu. Pasti udah jelek wajahnya. Lain dengan terbeban, dari beban. Kalau ibu ini terbeban, dia terbeban pada anaknya, dia terbeban pada masa depan anaknya, dia terbeban pada keluarganya, dia terbeban pada rumah tangganya. Sehingga beban yang ada begitu berat, dia pikul di junjungannya. Dia tidak merasa berat. Itulah bedanya beban dari terbeban. Beban itu masalah. Beban itu persoalan. Tetapi kalau terbeban dia bebas. Amin. Terbeban itu dia tergerak, dia terbeban itu semangat. Terbeban itu termotivasi. Buktinya coba kita lihat itu. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Bisa enggak orang yang menderita bersukacita? Bisa enggak? Hah? Tapi bisa enggak? Bisa. Karena sukacitanya bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari emas, bukan dari perak. Tapi sukacitanya dan sukacita yang dari Tuhan. Makanya pada saat menderita, mereka bersukacita. Dan meskipun mereka sangat, lanjut ya, meskipun mereka sangat, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bisa nggak orang miskin memiliki kemurahan? Bisa. Luar biasa ini Paulus ini. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka siapa? Jemaat yang ada di Makedonia. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang keempat, ini dengan kerelaan sendiri mereka meminta. Jemaat Makedonia meminta Paulus. Jemaat Makedonia mendesak Paulus supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan terhadap orang-orang kudus. Maksudnya apa? Kalau yang umum yang kita lihat, yang biasa kita lihat sidang jemaat yang kekasih, yang biasa nih yang kita lihat, orang yang minjamkan kepada kita yang mendesak. Tolong dong kasih, tolong dong pinjamin, tolong dong pinjamin. Kalau kita tidak kasih, dia keselnya minta ampun kepada kita. Padahal dia yang mau pinjam, kita tidak kasih. Begitu juga yang meminta. Biasanya yang meminta yang mendesak. Tolong dong, kamu gimana sih? Kamu pelit amat sih kamu. Mereka yang mendesak. Tapi bagi orang-orang percaya yang ada di Makedonia, mendesak untuk memberi. Amin. Mendesak untuk memberi. Mereka mendesak Paulus supaya Paulus menerima persembahan mereka. Tolong terima persembahan kami ini, tolong terima persembahan kami ini. Padahal mereka miskin, tapi mereka mendesak untuk memberi. Itulah terbeban. Itu terbeban. Bukan memberikan persembahan itu dianggap beban. Tetapi mereka terbeban mendesak Paulus, tolong terima persembahan kami supaya kami ikut ambil bagian untuk pelayanan orang-orang kudus. Jadi kalau disingkat, mendesak untuk memberi. Bukan mendesak untuk meminta, tapi mendesak, memaksa untuk memberikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Ini terbeban. Setelah kita mempelajari, persembahan level pertama itu berjanji, yang kedua itu memberi, level yang ketiga itu terbeban. Saya tidak melihat ada beban. Padahal bebannya ibu ini berat. Bawa anak, bawa kayu bakar, bawa ember. Saya yakin dia tidak mencari konten. Bukan YouTuber. Karena saya sudah lama banget kenal dengan gambar ini.
Bahkan saya pada saat saya ceramah kepada guru-guru sekolah minggu se-Indonesia di gerejanya Pak Yakub Nahwai, gambar ini udah ada. Itu udah lama banget. Belum zamannya viral-viral ada medsos-medsos gitu ya. Jadi dia bukan YouTuber. Dia murni itu, murni, original. Tapi tidak tampak ada beban di dalam hidupnya. Karena dia terbeban. Tidak tampak beban karena terbeban. Coba 1, 2, 3. Karena terbeban. Sekarang terbeban enggak untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Desak dong Ibu Gembala, tolong terima. Ini kelas persembahan tingkat tinggi nih soalnya. Ya, jadi tingkatin ya. Coba deh seumur hidup berapa kali gitu ya. Paksa itu hamba-hamba Tuhan untuk terima persembahan. Jangan coba cegah. Gitu. Ya. Yang terakhir, yang keempat. Ini baru berkorban. Siapa itu? Kira-kira? Iya, betul. Ada enggak guratan kesal dalam wajah mereka berdua ini? Saya disalut ya, lihat yang luar biasa. Udah dimasukin ke dalam ruangan, dipasung lagi. Tuh di lubang kakinya itu tuh bisa banyak kutu busuk di situ. Digigit, digaruk nggak bisa. Akhirnya maju, tarik. Kalau bisa. Ya, tapi tidak tergurat ada wajah kekesalan di dalam mereka. Tidak tampak. Coba kita lihat. Kalau di sini cukup jelas. Kalau di sini mungkin agak, tapi kalau saya beritahu nggak apa-apa. Itu kan badannya pada lecek tuh. Bekas-bekas dicambuk. Ya kan? Gak ada guratan kekesalan, benci. Karena mengapa? Roma 5 ayat 9 dan 10 tadi. Karena mereka pasti selamatkan. Jadi mereka berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Siapa sidang jemaat yang sudah sampai pada taraf ini dalam mempersembahkan pekerjaan Tuhan? Jarang ya. Jarang nih berkorban untuk Tuhan. Padahal sumber keselamatan kita berasal dari korban Yesus Kristus di kayu salib. Ada 2 hukum yang sekaligus dipenuhi oleh Yesus Kristus di kayu salib. Yang pertama adalah hukum kasih. Bisa tidak begitu manusia itu berdosa diganti ciptaan yang baru? Adam dan Hawa udah dibuang saja. Bisa tidak? Diganti Adam yang kedua dan Hawa yang kedua gitu. Bisa tidak? Bisa. Tapi apa itu dilakukan? Tidak. Karena mengapa? Karena kasihnya kepada kita. Amin. Hukum kasih. Yang kedua, keadilan. Hukum keadilan. Upah dosa apa? Maut. Makanya dia mati di kayu salib karena keadilannya sekaligus karena kasihnya. Coba kalau tidak Allah tidak melakukan kedua hal ini, kasih dan keadilan. Maka dia akan diprotes. Yang protes dia siapa? Iblis akan protes. Tuhan gak adil. Masa Tuhan selamatin doang karena berdasarkan kasih? Tuhan gak adil. Saya protes. Berarti Tuhan juga gak jujur. Ya kan? Tapi karena keadilannya untuk memenuhi hukum, dia harus mematikan dirinya. Karena upah dosa adalah maut. Dia harus mati di kayu salib. Menebus semua dan kesalahan kita. Maka pengorbanannya sempurna menebus kita. Tidak ada lagi anasir-anasir lain
yang bisa protes kasihnya dan protes keadilannya. Semuanya dilakukan secara sempurna. Maka kita pun mengiring Tuhan, mari kita belajar untuk satu, berjanji kepada Tuhan. Yang kedua, memberi persembahan dengan sukacita. Yang ketiga, mari kita melatih diri untuk terbeban. Jangan dibebani oleh beban, tetapi terbebanlah, maka beban kita akan ringan. Yang keempat, berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami pelajari saat ini. Jadikan firman yang telah kami pelajari untuk menambah wawasan kami, menambah pemahaman kami tentang Allah Tritunggal, tentang doktrin Kristiani, dan menambah kualitas iman kami. Sehingga kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, mati, hidup, dan mati kami selalu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Cek, ya. Berapa banyak yang kita sudah menerima pencerahan dari firman Tuhan pada hari ini. Berapa banyak, haleluya. Saudara diberkati, amin. Amin. Jadi jangan sampai hanya sampai taraf berjanji. Naik, memberi. Tapi kalau hanya memberi, semua orang banyak bisa memberi. Tapi memberi dengan terbeban, itu beda kualitasnya. Saudara melayani karena terbeban, beda kualitasnya. Saudara melayani bisa karena hobi, tapi kalau karena terbeban, beda. Saudara hidup, kalau karena terbeban, itu juga beda. Tingkatkan. Mungkin saudara terbeban, tapi kalau saya sampai tersinggung, saya gak bisa masuk ke level berkorban. Itu luar biasa. Ya, hari ini kita sudah diperkaya dengan firman Tuhan. Siapa yang masih setia baca firman tiap hari? Coba, haleluya. Saya kepengen walaupun jemaat kita bukan jemaat besar, tetapi jemaat kita adalah jemaat yang cinta Tuhan, yang dewasa kerohaniannya, yang bertumbuh berbuah. Ya, itu kerinduan saya. Meskipun saya juga rindu tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Ya, saya rindu setiap kita terbeban untuk membawa saudara kita, teman kita untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, jangan lupa doakan. Kita rencana ibadah Padang pada hari Paskah. Doakan supaya kita bisa menemukan tempat yang tepat, ya, dan semua bisa hadir dalam ibadah itu. Lalu tanggal Jumatnya, Jumat Agungnya tanggal 7 kalau tidak salah, 7 April, setelah kita ibadah Jumat Agung, maka kita ada donor darah dan ada cek darah gratis. Ya, kita udah dapatkan kerjasama dengan Rumah Sakit Sinkaroles yang di sini, dan mereka menyediakan 100 untuk tes gula, kolesterol, dan asam urat. Nah, tapi saudara harus daftar supaya kita tahu kita berapa banyak, ya, yang dari kita dan berapa banyak yang kita bisa buka untuk umum, untuk cek darah ini, ya. Mumpung gratis saudara, ya, ini luar biasa berkat Tuhan. Terima kasih untuk panitia yang sudah mencari jalan
dan sudah mendapatkan jalan untuk ini. Ya, terima kasih buat Irin, buat Priscilla, buat siapa lagi yang sudah ikut berjerih lelah dalam hal ini. Puji Tuhan. Kita perlu doakan anak-anak muda kita agar mereka terus maju di dalam Tuhan, dipakai menjadi tonggak-tonggak bagi rumah Tuhan, bagi kerajaan surga. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau menyanyikan lagu Hanya Ini Tuhan Persembahanku. Bukan uang, bukan tadi telur dibilang sapi, walaupun bisa jadi telur mata sapi. Bukan, tapi seluruh hidup kita menjadi persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti hidupku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. katakan sekali lagi, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Seperti yang kami naikkan dalam pujian kami, inilah Tuhan persembahan yang terbaik yang kami bisa berikan bagi Tuhan, yaitu segenap hidup kami, segenap hati kami, masa depan kami, seluruh apa yang ada pada kami, kami persembahkan kepadamu dengan hati yang menyembah Engkau, karena Engkaulah pemilik segalanya, karena Engkaulah Tuhan yang telah menebus hidup kami dari kebinasaan, dan hidup kami saat ini adalah milik-Mu ya Bapa. Sebab itu kami menyerahkan seluruh cita-cita kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam tangan Tuhan kami percaya hidup kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam tangan Tuhan kami percaya hidup kami akan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam tangan-Mu kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang berkemenangan. Kami boleh hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami hati-Mu, sehingga hati kami terbeban
bagi keselamatan jiwa-jiwa. Hati kami terbeban bagi mengasihi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk berkat-berkat yang Kau percayakan bagi kami. Karena Tuhan punya rencana di dalam semuanya itu. Seperti janjimu kepada Abraham, Engkau akan memberkati Abraham, sehingga Abraham bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Demikian pun Tuhan, Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani, dengan kesehatan, dengan kepandaian, dengan kesuksesan, agar kami menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami untuk kami selalu menyadari akan hal ini, bahwa kami bukan pemilik, tetapi kami adalah pengelola. Dan biarlah kami semua boleh menjadi pengelola yang baik, yang bertanggung jawab kepada Sang Pemberi segalanya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan selalu kami ingat dan kami pegang di dalam hidup ini. Ingatkan kami selalu, kalau kami mulai berpindah dari jalur Tuhan, melenceng dari rencana Tuhan, ingatkan kami dan tarik kami kembali. Biarlah tangan-Mu yang kuat itulah yang menuntun tangan kami, sehingga kami tidak akan tersesat, kami tidak akan terjatuh, kami tidak akan terperosok ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu Pak Saryaman yang sudah mewartakan firman-Mu, menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan berkati dia. Berkat kesehatan, kekuatan Kau berikan kepadanya. Dia boleh menjadi berkat, dia boleh menjadi saksi-Mu, terang-Mu dimanapun dia berada. Di tengah-tengah sekolah tempat dia bekerja, atau di dalam usahanya, keluarganya, semuanya ya Bapak. Kiranya Tuhan memakai dengan luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kau berkati seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, keluarga-keluarga, jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati. Keluarga-keluarga kami Tuhan sertai. Kami tolak perceraian, perpecahan di dalam nama Yesus. Setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan pagari, Tuhan pelihara. Dijauhkan dari perpecahan. Terima kasih ya Bapak. Engkau berikan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini. Kasih yang mengampuni, kasih yang menerima, kasih yang bisa saling menyokong, mendukung, sehingga kami boleh bersama-sama terbangunkan, dibangun di dalam kasih Kristus. Terima kasih ya Bapak. Dan sekarang Tuhan curahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Mari para kekasih Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, arahkan hati-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus. Mari yang percaya kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu.
Tuhan, silakan bersaat teduh. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.